Kamu mau bikin video, tapi bingung gimana sih cara nata story-nya? Tonton video ini sampai selesai dan aku akan kasih tahu 3 type of shot yang bisa kamu pakai untuk menata story dalam visual. Setiap kalian yang mau bikin video pasti berusaha menata visual atau shotnya itu bisa bercerita. Karena dalam visual kita bisa memberikan aspek banyak hal, mulai dari simbol, warna, ataupun gestur, ataupun gerakan kamera. Nah, kali ini aku akan membagikan 3 type of shot yang paling sering aku pakai untuk menjelaskan sebuah story. Yang pertama adalah wide atau lebar atau full shot. Type of shot ini itu informasinya paling banyak. Kita bisa tahu dia ada di mana, skalanya dia dengan ruang seperti apa, dia sama siapa, dia pakai baju apa, kita bisa lihat di situ semua. Jadi type of shot ini biasa aku pakai untuk establish, untuk bisa juga aku mengenalkan ruang, karena ini akan membuat dimensi perbandingan antara manusia atau subjek dengan tempatnya. Nah, informasinya paling banyak, tapi emosionalnya paling sedikit. Type of shot ini nggak melulu kita harus pakai lensa yang wide. Kita bisa jadi pakai lensa yang cukup padat di 50 mili ke atas, tapi kita mundur jauh dari subjek sehingga kita menghasilkan type of shot yang wide, yang lebar, yang dapat mencakup banyak informasi tapi tanpa memasukkan efek distorsi dari lensa wide. Yang kedua adalah type of shot medium. Nah, ini pasti sering banget dipakai sama teman-teman. Karena type of shot medium ini biasanya menyerupai size pandang mata dari manusia, yaitu sekitar di 50 mm. Meskipun aku nggak selalu pakai type of shot medium ini menggunakan lensa 50 mm, tapi biasanya efek dari medium shot ini memberikan sensasi kita sedang ngobrol langsung sama subjeknya. Nah, tidak seperti wide tadi yang informasinya banyak. Di type of shot medium ini informasinya lebih sedikit, tapi efek yang ditimbulkan dari shot ini emosinya lebih tinggi. Jadi kita bisa melihat ekspresinya lebih detail lagi dengan berbagai informasi yang tidak kalah lengkap dari type of shot wide. Ini sering banget aku pakai untuk dialog, two shot, atau bisa jadi point of view dari subjek. Karena seperti yang aku bilang tadi, 50 mili atau medium shot itu menyerupai pandang manusia. Yang ketiga, ini adalah type of shot yang paling tinggi emosinya, close up, atau teman-teman bisa sebutnya detail atau back shot. Nah, aku sering banget pakai close up ini untuk menjelaskan emosi atau menjelaskan detail tekstur dari subjek. Nah, dalam hal ini manusia, kita bisa menjelaskan kerut wajahnya, gimana dia sedih, gimana dia happy. Atau kalau dari benda, kita bisa melihat teksturnya, detail kerut-kerut benda itu seperti apa sih gitu. Informasinya shot ini paling sedikit, tapi emosinya paling tinggi. Jadi kalau kamu mau bikin adegan nangis, emosinya mau kamu tunjukkan, kamu bisa menggunakan type of shot close up ini untuk mendekat ke subjek dan memberikan efek sedih, bahagia, atau marah, atau apapun ekspresinya dengan lebih mengena lagi ke penonton. Dari 3 shot ini, biasanya editing juga akan sangat berpengaruh pada cerita. Misalnya, aku akan memberikan sensasi bahwa ternyata ruangan itu cukup besar atau lokasi itu cukup besar. Jadi aku bisa mulai dari medium ke close up, lalu terakhir di wide. Atau sebaliknya, aku mau menunjukkan betapa kontrasnya situasi dengan keadaan subjek. Aku bisa menunjukkan dulu ruangnya dengan type of shot wide, lalu aku langsung punch ke close up untuk memberikan informasi bahwa di tengah adegan ini kita punya subjek yang punya informasi banyak di emosinya. Nah, itu tadi 3 type of shot yang paling sering aku pakai. Kira-kira kalau kalian paling sering akan pakai yang mana? Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya dan TikTok saya di Bagus Tikus. Sampai ketemu di Good News berikutnya.